Haleluya, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini kita luar biasa karena Tuhan menyertai kita. Kita patut bersyukur pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kita. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia dengan segala keberadaan kita, dengan kerendahan hati kita. Bukan hanya dengan iman, tapi kerendahan hati kita. Kita buka hati kita agar Roh Kudus menjamah kita. Haleluya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh datang. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus mengalir dari tempat ini. Biarlah Roh-Mu hadir juga di rumah-rumah Tuhan. Menjamah setiap kami yang ada bergabung di dalam link ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami rindu bersama-Mu Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa. Pengurapan-Mu lah yang memberikan kami kemampuan Tuhan. Pengurapan Tuhanlah yang memberikan kami kepenuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang ada di rumah, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, mari siapkan hatimu. Mari kita sambut Tuhan kita puji Dia. Haleluya. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus dah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus dah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari sama-sama bergandengkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dengan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Hari ini kami merasa bahagia Tuhan. Kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Kami bahagia Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Lawatlah kami yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan di dalam Tuhan Yesus. Dalam tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau adalah sahabat kami, haleluya. Sahabatku, kau saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita, haleluya. Amin. Kau sahabatku, kau
memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya. Kan kita, haleluya. Saat ini ku datang lagi, amin. Oh haleluya. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, Kami puji namamu. puji namamu. Siapa dia? Ku Sembah Kau Tuhan. Hari-hari aku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Mari peganglah setiap kami Tuhan. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, haleluya. Haleluya. Sorak hosana, haleluya. Haleluya. Glory bagimu, amin. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya, Hosana, Hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah, yeah, namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit, bangkitlah gerejanya, yeah. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. api Kemuliaannya tercurah dari surga. penuhi Kami semua bangkitlah bangkitlah gerejanya. Api, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Siapa? Yesus Sekali lagi api, api kemuliaannya tercurah dari surga saat ini, Mama
Yesuslah Raja. Api. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Api, amin, haleluya. Tercurah dari surga. Beritakan siapa, haleluya, bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, siapa dia? Segala raja, oh haleluya. Segala raja, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan, Pimpin kami di setiap waktu. pesan setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus kami Bersyukur mulialah namamu Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, arahkan wajahmu ke surga. Amin. Mulialah namamu, sungguh mulia namamu Tuhan. Betapa ajaibnya karyamu di dalam hidup kami Tuhan. Jalan-jalanmu tak terselami Tuhan. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Ikarara mata kasande. Haleluya. Sembah dia, sembah dia. Amin. Haleluya. Yesus, ulurkanlah tanganmu Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, menjamah umat-umatmu. Haleluya. Mulialah namamu. Ya nalala baturi ya kanala basande. Haleluya, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha agung Tuhan. Terima kasih buat uluran tanganmu Tuhan, menjamah umat-umatmu Tuhan yang ada di sini, yang ada di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Roh Kudus, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu. Amin. Yesus kami bersyukur padamu. Tuhan Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Tuhan Yesusku. Amin. Yesus kami bersyukur padamu. beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan yang terbaik di dalam hidup ini. Terima kasih. Sebab itu Bapa, dimanapun umat-Mu berada, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya. Kuasa Roh Kudus menyentuh setiap kami, menjamah kami, dan mengubahkan kami di dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu.
supaya kami bisa menjadi orang yang terus memperkenankan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami semua pada sore hari ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Biar kami dari sehari ke sehari terus diperbaharui di dalam roh, dan kami bisa bertumbuh menjadi serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, urapi kami, Roh Kudus, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar umat Tuhan? Kita bersyukur kita bisa berjumpa pada saat ini. Dan saya percaya bahwa saat yang paling indah di dalam hidup kita adalah saat kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita terima semua yang disediakan Tuhan buat hidup kita. Di dalam dunia ini kita mengenal hanya dua kekuatan, ya. Bukan kekuatan secara fisik, secara jasmani. Kalau kekuatan secara fisik itu adalah kekuatan yang sangat lemah. Kenapa saya katakan sangat lemah? Karena manusia punya kekuatan sekalipun dia olahraga, sekalipun dia belajar bela diri, tetap saja tubuh fisik itu lemah. Satu virus saja masuk di dalam tubuh manusia, manusia sudah tidak berdaya. Manusia tinggal menunggu waktu. Kekuatan yang dimaksudkan adalah kekuatan yang ditulis oleh firman Tuhan. Kekuatan Roh Kudus dan kekuatan roh jahat. Ini yang harus kita ketahui di dalam hidup kita. Amin. Supaya kita di dalam perjalanan iman kita benar-benar menjadi orang yang berkemenangan. Yes. Ya, menjadi orang yang berhasil sampai di tujuan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan sampai kepada kesudahan, karena merekalah yang akan menerima mahkota. Jadi bertahan sampai kepada kesudahan. Apa pengertiannya? Menjalani iman ini, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah situasi yang kita harus sadar bahwa itu bukan situasi yang mudah. Ya, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada kita bahwa kalau kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, kamu tidak layak menjadi pengikut. Apa artinya pikul salib? Pikul salib artinya menderita karena kebenaran, bukan menderita karena kebodohan. Ya, banyak orang disejajarkan atau disamakan menderita karena kebodohan dengan menderita karena kebenaran. Ini berbeda langit dan bumi. Kalau menderita karena kebodohan, itu artinya manusia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi kalau menderita karena kebenaran, artinya manusia dengar-dengaran kepada Tuhan, dan iblis tidak suka itu. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua kuasa di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus dan kuasa roh jahat. Dan ini kekuatan yang sangat-sangat perlu kita kenal. Ya. Saya memperhatikan sebagian umat Tuhan, mereka hanya mengenal kekuatan kuasa Roh Kudus. Tapi mereka tidak mengenal kekuatan kuasa roh jahat. Saya di sini tidak sedang memuliakan iblis. Saya di sini tidak sedang menceritakan
apa yang dimiliki oleh iblis. Tapi saya di sini sedang berbicara supaya Anda bisa menjadi orang yang menang. Ya. Karena Tuhan Yesus berulang-ulang berkata di dalam Alkitab bahwa peperangan yang kita hadapi itu melawan roh-roh jahat. Nah, ini yang kita harus sadar di dalam hidup kita. Salah satu senjata yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan hidup manusia adalah senjata kejenuhan. Atau bahasa lain, kebosanan. Kalau bahasa anak gaul, boring. Bosan dia. Ya. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena dia bosan dengan pasangannya. Ini adalah salah satu senjata yang ditembakkan oleh iblis kepada manusia. Itu sebabnya perhatikan baik-baik teman-teman, kalau Anda mulai merasa bosan, ya, itu tanpa manusia sadari, dia sebetulnya sementara kena senjata daripada setan. Kenapa anak-anak bisa backstreet di sekolah? Karena dia bosan mengikuti pendidikan. Nah, itu iblis tembakan ke dalam hidup manusia, agar manusia di dalam kejenuhannya, di dalam kebosanannya, manusia salah jalan, salah melangkah, salah mengambil keputusan. Kenapa orang banyak jatuh di dalam dosa narkoba? Padahal dari pendidikan sudah disuarakan, dari aparat penegak hukum sudah disuarakan, pemerintah apalagi sebagai otoritas daripada bangsa terus bersuara, jangan makan narkoba. Tapi kenapa manusia mau melakukan hal itu? Karena manusia merasa jenuh dengan kehidupan ini. Manusia merasa bosan. Ya. Kenapa manusia seringkali tidak terkontrol hidupnya dengan hidup mewah? Karena salah satu yang ditembakkan oleh iblis adalah manusia mulai jenuh, mulai bosan dengan kesehariannya. Baru punya beli mobil 3 bulan, ganti lagi. Ya. Nah, ini akan membuat manusia nanti bisa mengambil langkah yang tidak benar. Karena apa? Karena di dalam kebosanan manusia cenderung untuk memaksakan diri. Bagaimana caranya dia bisa terpuaskan di dalam hidup ini? Bahkan sampai berhutang. Ya. Bahkan sampai melakukan hal-hal yang jahat, nipu. Karena apa? Karena bosan, rasa bosan. Jenuh dengan kehidupan itu. Jadi kita harus sadar betul kalau aroma kejenuhan itu mulai menyentuh hidup kita, maka itu adalah tanda bahwa iblis sementara menyentuh kehidupan. Jadi kita harus mengerti ini. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan sampai kepada kesudahan. Amin. Kalau kita jenuh, kenapa hamba Tuhan tinggalkan pelayanan, balik lagi kerja, bisnis lagi? Karena dia jenuh. Dia jenuh dengan situasi yang dia hadapi. Kenapa orang pergi retreat, pergi liburan,
Padahal liburan itu justru menghabiskan banyak biaya. Liburan itu menghabiskan banyak tenaga. Liburan itu justru menghabiskan banyak waktu. Tapi kenapa manusia lakukan? Karena manusia dipenuhi dengan kejenuhan. Saya tidak katakan kalau Anda liburan salah, silakan. Tapi hati-hati. Jangan sampai karena roh kejenuhan, senjata dari kuasa kegelapan itu sudah menyentuh kehidupanmu. Tapi engkau tidak sadar, cuma atas dasar rasa jenuh, rasa bosan dengan situasi yang ada, maka engkau melakukan hal-hal seperti itu. Di mana-mana manusia saya perhatikan jenuh sekali. Jenuh, letih dengan hidup ini. Bosan. Ya. Kalau bisa setiap hari ganti restoran. Karena jenuh. Bosan. Nah, ini salah satu senjata yang dihadirkan oleh iblis yang nancap di dalam kehidupan manusia dan membuat manusia salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan. Ya, kalau masih dalam batas-batas taraf normal, maka kejenuhan itu hanya menghabiskan biaya, hanya menghabiskan banyak tenaga. Ya. Tetapi kalau di taraf-taraf yang tidak normal, kejenuhan itu akan berakhir dengan dosa. Ya, terjadi perselingkuhan, manusia mencoba sana, mencoba sini. Kenapa terjadi perkawinan sejenis? Karena manusia jenuh. Manusia mulai mencoba, pikir kalau dengan lawan jenis kayaknya kurang, kayaknya sudah merasa terlalu biasa gitu loh. Nah, ini memang ada banyak faktor, tapi salah satu faktor yang membuat banyak orang jatuh di dalam dosa LGBT itu karena jenuh. Karena jenuh mereka, bosan. Pengen sesuatu yang mereka pikir ada sensasi-sensasi yang bisa memuaskan mereka. Tuhan Yesus pernah berkata dengan perempuan yang di Samaria, "Jikalau kamu minum dari sumur ini, kamu akan terus haus." Haus itu menunjukkan bahwa manusia itu bosan dengan hidupnya. Mereka ingin terus menggali, mengambil terus dari sumur itu. Mereka pikir air itu bisa memuaskan mereka punya dahaga. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tahu siapa yang berbicara dengan kamu, kamu sudah meminta kepada Dia. Karena Dialah air hidup itu. Pada saat Dia memberi air hidup itu, kamu tidak akan haus lagi. Nah, saya mau beritahu kepada kita, perhatikan baik-baik. Kalau jenuh itu mulai masuk dan menguasai hidupmu, itu berarti hubunganmu dengan Tuhan mulai renggang. Ya, engkau mulai berjarak dengan Tuhan. Sehingga engkau mulai merasa bosan, ya, mulai merasa. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Kamu tidak akan dahaga lagi, kata Tuhan. Karena apa? Karena Dia air hidup. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Ya, supaya apa? Supaya kita setia. Setia. Ya, jangan sampai kita di tengah jalan kita bosan, kemudian kita tabrak sana, tabrak sini, akhirnya dikira jalannya lurus, ujungnya menuju maut. Hati-hati, ya. Hati-hati. Jangan kita anggap pikir, oh jenuh itu biasa. Ya. Kalau masih taraf yang normal, saya bilang tadi, itu masih paling kita kehabisan tenaga. Karena banyak piknik, capek sendiri, habis uang. Ya. Nah itu juga bisa mengakibatkan dosa. Nanti kalau sudah habis uang, utang lagi sana sini. Hati-hati dengan hidup ini. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata, di dalam janji perkawinan itu kamu harus setia. Ya. Setia. Setia sampai Tuhan memanggil kita pulang ke surga.
Itu artinya Tuhan Yesus juga sementara menitip pesan kepada gereja. Sementara menitip pesan kepada umatnya. Untuk perangilah roh kejenuhan itu. Lawan itu. Singkirkan kebosanan itu. Dan satu-satunya yang bisa menyingkirkan kebosanan itu kalau Tuhan Yesus hadir di dalam hidup. Kalau Tuhan Yesus tidak hadir, engkau sedikit-sedikit akan haus. Sedikit-sedikit akan dahaga. Engkau akan cari sumur sana, sumur sini. Engkau akan nikmati, engkau akan minum. Padahal penuh dengan virus yang mematikan. Ya, ini yang kita perlu waspadai. Saya teringat satu firman Tuhan di dalam Roma, pasal 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Amin. Banyak orang Kristen senang sekali dengan ayat ini. Ya. Makanya mereka selalu berkata, kita adalah lebih daripada pemenang. Ada beberapa pujangga atau orang-orang yang katakanlah seniman, mereka menciptakan lagu lebih dari pemenang. Nah, saya mau perjelas tentang ayat ini. Kalau dikatakan dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Pertanyaannya, dengar teman-teman ya, menang atas apa? Nah, ini yang kita mesti cari tahu dulu ya. Jangan terlalu bangga dan percaya diri untuk berkata dalam semuanya kita lebih daripada pemenang. Nah, ini orang yang suka memotong-motong ayat, cuma mengambil bagian-bagian yang mengenakan telinganya dan mengenakan perasaannya. Tetapi ayat itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Tetapi, ya ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, dalam semuanya ini apa? Oke? Dalam semuanya. Tetapi dalam semuanya ini kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau kita cuma dengar di lagu lebih dari pemenang, gimana ya? Lebih dari pemenang. Nah, itu. Ada banyak lagu yang ciptakan seperti itu. Kalau kita cuma dengar di bagian itu saja, kita bisa haleluya, haleluya, haleluya kita. Ya. Nah, pertanyaan saya, menang atas apa? Ini yang kita mesti cari tahu dulu. Menang atas apa? Benar-benarkah Anda pemenang? Atau cuma lagunya yang menang? Sementara Anda tidak menang. Ini kan jadi pertanyaan. Nah, makanya kita perjelas dulu ayat ini. Kita jawab, firman Tuhan akan menjawab. Ya, supaya kita orang Kristen ini punya pikiran itu yang luas, yang besar, yang maju. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit menggerutu. Sedikit-sedikit jenuh. Sedikit-sedikit bosan. Mau jadi apa orang Kristen? Di mana yang namanya menang? Anda menang atas apa? Ya. Nah, untuk mendapatkan itu kita balik dari ayat 35, ya. Ini medan pertempurannya ini. Nah, ini kita harus lewati dulu nih. Baru kita berbangga diri, baru bisa berkata, dalam semuanya itu aku lebih daripada pemenang, gitu loh. Ya.
Jangan cuma lagunya yang kita katakan bahwa kita adalah pemenang. Ayat 35. Oke, kita buka secara kekeluargaan. Ya. Supaya kita tahu, ya. Jadi kalau kita nyanyi kita lebih dari pemenang, nah kita ingat ini menang. Sudahkah Anda menang? Ini medan pertempurannya di ayat 35 nih. Nah, ini kita baca dulu ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Iya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Nah, stop dulu. Bisakah Anda menang dari penindasan? Halo, gereja Tuhan. Halo, umat Tuhan. Sudahkah Anda menang dari penindasan? Pada saat Anda tertekan, pada saat situasi tidak nyaman, bisakah Anda lewati terus setia kepada Tuhan? Bisakah Anda terus bersyukur dan menyembah Tuhan? Bisakah? Atau baru persoalan sedikit Anda sudah mengeluh sana sini? Baru persoalan sedikit Anda sudah konseling sana sini? Yang mana Anda menang? Ini medan pertempurannya ini. Penindasan. Kita ditindas oleh roh dunia. Ditekan dari segala sudut. Nah, kalau kita bisa melewatinya dan terus kita kuat bersama Tuhan, kalau kita terus setia kepada Tuhan, dan kita terus memuliakan Tuhan, kita terus meninggikan Tuhan, nah itu dia. Anda boleh menyanyi keras-keras. Kita lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Anda benar-benar melewati dan Anda menang atas itu. Itulah medan pertempurannya. Ya. Sayang lagu-lagunya cuma ditulis potong-potong, cuma ambil yang ujung-ujungnya, lebih dari pemenang. Makanya kita kenalilah menang atas apa, medannya apa dulu tuh, pertempurannya apa dulu. Ikut Tuhan itu ada penindasan. Ya. Ada penindasan. Cuma sayangnya yang dikenal umat Tuhan, kalau ikut Tuhan dompet tebal. Banyak berkat. Itu yang dikenali oleh manusia, oleh gereja. Manusia tidak mengenal yang namanya penindasan. Saya hampir tidak pernah dengar. Nah, ini kita harus kenal. Kebenaran itu harus seutuhnya kita terima. Amin. Ya. Anak bisa menindas orang tua. Pada saat Anda hidup dalam kebenaran, situasi seperti itu Anda bisa hadapi. Orang-orang terdekatmu bisa menindas engkau. Apalagi orang-orang yang jauh, orang-orang yang dari luar. Ditindas. Paulus punya hidup itu ditindas ke sana kemari. Di kota ditindas, masuk kota terancam, keluar kota juga terancam. Nah, melewati masa penindasan, Paulus terus bersama dengan Tuhan. Dia terus memberitakan Tuhan. Dia terus memuliakan Tuhan Yesus. Dia terus meninggikan Tuhan Yesus. Makanya dia bisa berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Nah ini baru satu medan nih, ya. Baru satu medan pertempuran. Nah kalau begini, mungkin kalau kita mau nyanyi agak mikir-mikir kan. Lebih daripada pemenang ya. Mikir dulu medannya. Siap nggak masuk dalam penindasan? Jangan kaget-kagetan nanti. Kalau tertekan sedikit, diancam sedikit, udah takut. Akhirnya banyak orang mundur dari Tuhan. Ya, daripada ikut Tuhan susah, mendingan ikut dunia. Nah ini kita perhatikan baik-baik. Coba kita kembali ayat 35. Bagian kedua.
Atau kesesakan? Nah, sesak hidup ini. Sesak. Sesak, tahu sesak kan? Mau bernafas saja susah. Sesak itu. Kadang-kadang orang tinggal bahasa, tinggal urut-urut dada begini. Sesak hidup ini. Tidak mudah hidup ini. Ikut Tuhan itu medannya seperti itu. Pertempurannya di situ. Bisa nggak kita jadi pemenang di situ? Bisa nggak kita melewati badai seperti itu? Jalan bersama dengan Tuhan bukan tidak ada gelombang, bukan tidak ada badai. Ini kita kenal. Untuk menjadi pemenang, kita harus lewati kesesakan. Kalau Anda bisa lewati kesesakan, baru Anda bisa teriak kuat-kuat. Kita lebih dari pemenang. Tapi kalau belum lewat kesesakan, jangan dulu teriak kencang-kencang. Kalau bisa, mingkem aja. Diam-diam aja dulu. Ya, buktikan dulu. Sudah jadi pemenang. Nah, kalau sudah jadi pemenang, barulah teriak-teriak. Jadi malaikat juga bangga. Ya, Tuhan juga senang. Ini orang benar-benar menang dia. Tapi kalau cuma bilang, cuma keras-keras di mulut, tapi tidak pernah menang. Tuhan juga sedih lihat kita. Iya. Nggak pernah menang. Kok teriak-teriak menang? Menang atas apa Anda? Sorry ya teman-teman, kalau saya bicara agak keras. Karena saya mau firman Tuhan itu benar-benar kita pahami. Bukan kita cuma ambil sepotong-sepotong, akhirnya nanti kita tersesat dengan iblis. Begitu kita ketemu kesesakan, nanti kita berkata, masa begini ikut Tuhan? Kayaknya salah, bukan Tuhan yang benar ini. Pada saat Anda maju, keluarga bisa menyesakkan hidupmu. Anak bisa menyesakkan hidupmu. Orang tua bisa menyesakkan hidupmu. Apalagi teman-teman. Nah, siap? Bisa jadi pemenang? Nah, kalau bisa siap, bolehlah teriak kencang-kencang. Kita lebih dari itu. Ya, itu. Jadi memahami firman Tuhan itu harus jelas, harus utuh. Jangan cuma ambil sepotong-sepotong. Saya juga sayang ini pujangga-pujangga. Ini kok tulisnya cuma sepotong-sepotong. Gak ditulis secara lengkap. Nah itu medannya tuh. Nah kita lihat lagi, apa lagi? Kesesakan terus apa lagi? Atau penganiayaan. Siap dianiaya? Itu medannya loh. Ini firman. Ini tertulis di dalam Alkitab. Anda tidak bisa buang itu kata penganiayaan. Anda tidak bisa singkirkan. Nah, ini aku tidak suka ini. Keluarkan saja ini atau di Tipex. Satu titik saja tidak bisa batal. Siap? Saya tidak takut-takutin Anda, tapi saya sedang bicara supaya pada saat Anda menghadapi seperti itu, Anda jangan kaget. Terus jangan menyalahkan Tuhan, jangan mundur dari Tuhan. Memang sudah itu medannya. Baru ada ayat 37. Ya. Ayat 37 itu tidak akan ada sebelum ada ayat 35. Oke, mau diselesaikan secara kekeluargaan ya, kita teruskan. Ya. Penganiayaan. Dianiaya. Atau terus? Kelaparan. Kelaparan. Ya. Kelaparan. Ini firman loh. Pada saat engkau sulit makan, masih setia kan engkau melayani Tuhan? Oh, haleluya Tuhan. Masih setia kah? Atau pada saat engkau mulai susah hidup ini, engkau mulai cari pertolongan dari manusia. Engkau mulai tempel sana, tempel sini. Kelaparan itu salah satu medan yang harus kita lewati. Karena apa? Karena dunia
tidak pernah mengizinkan kita memiliki apapun di dalam dunia ini. Iya. Masih ingat perkataan Tuhan Yesus? Serigala punya liang, burung punya sangkar. Anak manusia untuk taruh kepala saja tidak bisa. Ya kan? Untuk mau tidur saja susah dia. Sudah alami yang begitu, teman-teman? Ya. Tidak mudah kan? Kalau kita sudah alami seperti itu, puji Tuhan, ya. Haleluya. Berarti Anda melewati firman Tuhan. Yes. Berarti firman ada di dalam perjalanan hidupmu. Ada di dalam setiap langkah kakimu. Tapi kalau Anda belum melewati itu, berarti firman kebenaran belum hidup di dalam perjalananmu. Masih jalan dunia yang kita lewati. Masih jalan dunia yang manusia lewati. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah kenal jalannya Tuhan? Serigala punya liang, burung punya sangkar. Ya, burung saja punya sangkar. Tuhan Yesus mau letakkan kepalanya pun sulit. Ya. Mungkin Anda tidak percaya. Ingat waktu dia lahir di mana? Di kandang binatang. Kandang domba. Karena apa? Karena tidak ada untuk tempat meletakkan kepala, tidak ada yang rela untuk memberikan kepada Tuhan. Dunia ini terlalu kejam, dunia ini terlalu berbahaya buat manusia. Makanya Tuhan Yesus datang berperang terhadap dunia ini. Tuhan Yesus mengalahkan dunia ini supaya apa? Supaya kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang bahagia. Amin. Itu yang Tuhan rencanakan buat kehidupanmu. Yes. Tetapi ikuti jalannya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, melalui Tuhan Yesus itu artinya langkah-langkah Tuhan Yesus itu kita harus lalui. Yeah. Itu baru namanya melalui bersama Tuhan. Melalui Tuhan Yesus. Langkah-langkahnya itu loh yang kita ikut. Setiap hari berbuat baik. Setiap hari menolong orang. Setiap hari memberitakan Injil, kabar sukacita. Setiap hari menyembuhkan. Setiap hari memberkati orang lain. Di akhir hidupnya rame-rame mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Manusia tidak menginginkan Tuhan. Nah, bisa seperti itu? Ikuti jalan Tuhan. Nah, kalau kita bisa seperti itu, baru kita berkata, aku lebih dari pemenang. Ya, semuanya itu bisa aku kalahkan. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada juga kelaparan. Ya. Jadi kalau masih ada 100.000 di kantong, 200.000 bersyukur. Nggak usah cerita sana, cerita sini. Tuhan sudah tahu, memang itu medan pertempuran yang harus kita lewati. Ya. Nggak usah aneh-aneh dengan hidup ini. Kenalilah kebenaran itu. Ya. Nah, ini lebih agak ini nih. Ekstrim. Lebih agak keras nih. Nah, terus ketelanjangan kah? Atau ketelanjangan. Ya. Saya perhatikan manusia kalau bisa setiap bulan ganti jas. Ya. Itu. Ini kenali dulu ini ketelanjangan. Gak usah buru-buru ganti jas terus. Tidak pakai jas pun juga tidak mengurangi pengurapan dari Tuhan. Ya. Tidak pakai dasi pun tidak mengurangi urapan dari Tuhan. Karena pakaian kebenaran itu yang harus kita kenakan. Bukan pakaian dunia yang harus kita tebal-tebalin di dalam hidup ini. Kita tebal-tebalin pakaian dunia cuma menunjukkan bahwa kita orang kaya di dunia ini. Atau ketelanjangan kah? Ya. Apalagi yang ibu-ibu. Ya, kalau bisa setiap hari ganti baju terus. Nah itu, sudah menang belum? Halo, sister?
tante, nona-nona, oma-oma. Saya pernah satu kali mau potong rambut, nunggu ada oma duluan di situ. Umur sudah mau mendekati 70, saya lihat dia rambutnya dipermak sampai berjam-jam, sampai saya agak kelelahan juga menunggu dia. Si tukang salon sudah berkata, sudah bagus ini. Dia masih bilang kurang sedikit, potong lagi. Nah itu. Ini orang-orang seperti ini, dia tidak siap ketelanjangan ini. Dia mau tebal-tebal, dia punya pakaian dunia. Ya. Bisa menang atas itu? Nah, kalau bisa menang atas itu, baru nanti kalau nyanyi, kuat-kuat lah. Berarti Anda sudah menang. Ya. Kalau belum menang, pelan-pelan aja nyanyinya. Sambil berkata, Tuhan tolong supaya aku bisa menang. Ya, nah itu. Terus, habis ketelanjangan apa lagi? Bahaya. Bahaya. Melewati bahaya. Oh, ikut Tuhan itu, firman Tuhan itu dari ujung, dari Kejadian sampai Wahyu itu satu benang. Ya. Kalau Tuhan Yesus berkata pikul salib, semuanya itu sama. Ada bahaya dalam perjalanan hidup ini. Dalam memberitakan Injil ini, saya melihat saya punya nama sudah sering disuarakan darahnya halal, ya. Itu yang suka minum darah itu setan. Itu. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu tidak mau manusia itu mati. Karena kalau tumpah darah itu manusia sakit. Manusia bisa mati. Nah, yang suka membunuh, yang suka menumpahkan darah itu setan. Makanya Tuhan Yesus datang supaya darahnya yang ditumpahkan, bukan manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu tumpah darah. Oke? Terus apa lagi? Atau pedang? Atau pedang. Dulu kan belum ada senjata, makanya cuma ditulis atau pedang. Ya, itu tidak bisa memisahkan. Tidak bisa memisahkan kita. Nah, kalau kita setia, baru kita bisa berkata, tetapi dalam semuanya itu kami lebih dari pemenang. Tapi dalam semuanya itu aku lebih daripada pemenang. Ayat 36. Seperti ada tertulis. Nah, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Iya, bisa mengalami situasi seperti itu. Paulus menulis di berbagai surat. Isi suratnya hampir sama. Ya, bahwa salib itu harus dialami. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut setiap hari. Maut terus mengejar. Karena maut tidak suka dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kami telah dianggap seperti domba-domba sembelihan. Perhatikan baik-baik umat Tuhan, gereja Tuhan. Ini saya perlu beritakan supaya firman Tuhan itu utuh di dalam hidup kita. Ya. Perhatikan baik-baik, dari 12 rasul, semuanya itu ditumpahkan darahnya. Kecuali Yohanes. Tapi Yohanes pernah digoreng dengan minyak panas. Dimasak dia kayak rendang, digoreng dia di situ. Tidak mudah kan? Nah, kalau kita terus setia, kalau kita tidak bosan, kita tidak jenuh, kita tidak boring, kita tidak berpaling, kita tidak salah memilih jalan, kita terus bersama Tuhan, maka kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Oke? Jelas ya? Oke, tadi ayat 37 kita nggak usah baca lagi kan? Ya. Nah, untuk memperjelasnya kita lompat ayat 38. Oke. Sebab aku yakin bahwa baik maut. Iya, baik maut maksudnya baik setan maupun hidup. Iya, maupun hidup yang sekarang ini. Baik malaikat-malaikat. Maupun pemerintah-pemerintah.
baik yang ada sekarang, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, terus atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya. Yes, haleluya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Kita lebih daripada pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Kuasa apapun tidak bisa memisahkan. Dan itu sudah dibuktikan di kayu salib. Semua kuasa kejahatan, semua kejahatan ditimpakan kepada Tuhan. Pembunuhan, mereka teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi apa yang keluar dari mulut Tuhan? Ampunilah mereka. Kuasa kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua pembunuhan yang dimiliki oleh dunia ini. Dia jauh lebih di atas. Dia mengalahkan dunia ini. Kalau Anda terus bersama dengan Tuhan Yesus, Anda akan menang di dalam semua yang Anda lewati. Setiap medan pertempuran yang sudah diceritakan oleh Alkitab, di dalam Roma 8 ayat 35, kalau Anda terus bersama dengan Tuhan Yesus, maka Anda akan mendapatkan jawabannya di dalam ayat 38 dan 39. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus jauh lebih besar. Kemarahan muncul, kasih Tuhan jauh lebih besar. Pembunuhan datang, kasih Tuhan jauh lebih besar. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Anda akan menang. Kita akan jadi pemenang. Amin. Oleh sebab itu berjalanlah, teruslah, setialah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tiada satu pun seperti Kau. Haleluya, mari kita angkat tangan kita. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Dia ada dimanapun Anda berada. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus yang baik itu, Dia berdiri di depan kita semua saat ini. Dan Dia siap mengubahkan siapapun kita. Mari kita datang. Katakan, hanya Engkau juru selamatku. Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang pegang, haleluya, hanya
percayakan. Ku percayakan hidupku. Katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku. Juru selamatku. Tuhan, Kau setia. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ayo semua kita katakan, hanya janji-Mu. Kupercayakan. Katakan, hanya Engkau juru selamatku Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Oh, Hanya janji-Mu. ku percayakan Tuhan. Ku percayakan. Katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku. Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan. Ku percayakan hidupku. Sekali lagi katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku. Oh, yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, yes Lord. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Haleluya. Kau yang Walau lewati lemah
lembah. Katakan ku sembah, oh Kau yang walau Anda lembah, oh Yesus kekuatan. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah. Yesus kekuatan, oh ku sembah, haleluya. Mari kita sembah Dia. Angkat tanganmu Bapak Ibu yang ada di ruangan Tuhan. Mari kita arahkan wajah kita. Oh Kau yang pedulikan, walau lewat, oh kami takkan ditinggalkan. oh katakan, Kaulah kekuatan. katakan ku sembah Kau Allahku. Hosana bagimu Tuhan. Kami sembah, tinggikan Kau Tuhan. Kaulah Bapa, Kaulah sahabat kami. Kau yang pedulikan, yang pedulikan. oh amin. Haleluya. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Oh katakan Yesus kekuatan, sekali lagi katakan ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah. Yes Lord. Yes, haleluya. Haleluya.
Yesus kekuatan. Yesus kekuatan kami. Oh Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Kaulah kekuatanku. Oh Yesus kekuatan. Kaulah kekuatan. Sekali lagi Yesus kekuatan. Haleluya. Sekali lagi Yesus kekuatan. Haleluya. Kaulah kekuatanku. Kaulah kekuatanku. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Dia ada di depan Anda semuanya. Dia ingin mengubahkan hidupmu. Dia ingin membawa setiap kita ke jalan yang pernah dilewati oleh Dia, supaya kita bisa sampai kepada Bapa. Amin. Hanya jalan melalui Tuhan Yesus bisa sampai kepada Bapa. Amin. Tidak ada jalan lain. Dan jalan itu kita harus lewati bersama Dia. Amin. Kita tidak pernah sendiri. Aku tidak pernah meninggalkan engkau piatu. Aku akan datang bersama dengan engkau. Tuhan Yesus. Dan Tuhan berdiri bersama dengan kita. Amin. Terima kasih. Mari angkat tanganmu umat Tuhan. Dan terimalah berkat-Mu. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Yes. Dia adalah Bapa yang setia. Amin. Dia tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaannya lebih teruji daripada emas murni. Oh, haleluya. Dia setia. Tuhan, urapi umat-Mu. Jamah mereka dengan kuasa-Mu. Bangkitkan mereka, Tuhan. Supaya mereka menjadi pasukan Yes. yang siap menjadi Dalam pemenang. nama Tuhan Yesus. Siap tarung. Dalam Siap tempur. Tuhan Yesus. Melewati Roma 8 ayat 35. Sehingga Roma 8 ayat 37 itu adalah suara yang akan kami keluarkan. Tetapi dari semuanya itu kami lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Terimalah berkat-Mu. Amin. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tercurah di dalam setiap kita. Memberkati setiap kita. Mengangkat kita masuk ke dalam kemuliaannya. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman. Semua kita yang percaya berkata. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam kemenangan.